Terima kasih Ibu telah memberikan waktu ini kepada saya supaya kita sama-sama merenungkan Santa Margareta Cortona tentang kerahiman ilahi yang membuat dia menjadi santa, menjadi orang suci, menjadi teladan bagi kita semua. Kita tidak bisa mengerti bagaimana kerahiman ilahi itu bekerja dalam diri Santa Margareta Cortona sebelum kita melihat riwayat hidupnya. Maka nanti dari riwayat hidupnya, kita akan melihat bagaimana kerahiman ilahi itu hidup di dalam diri Santa Margareta Cortona. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Margareta Cortona lahir di Laviano. Laviano itu di dekat Cortona pada tahun 1247. Dia dikenal sebagai, dalam bahasa Italia disebut sebagai La Peccatrice Convertita. La Peccatrice Convertita. Artinya seorang pendosa yang bertobat. Seorang pendosa yang bertobat. Jadi disematkan kepada dirinya, kepada Santa Margareta di Cortona, dari Cortona ini, La Peccatrice Convertita. Dia lahir di Laviano tahun 1247 di Provinsi Tuscano, Italia. Dia seorang putri petani dari pasangan keluarga petani, rakyat biasa. Ayahnya dari sumber-sumber disebut bernama Tancredi Bartolomeo. Tancredi Bartolomeo, seorang petani. Dan ibunya tidak kita temukan siapa namanya. Tetapi ibunya adalah seorang yang sangat saleh. Seorang yang sangat saleh, yang mencintai Margareta. Sangat mencintai Margareta, memberikan seluruh hidupnya kepada Santa Margareta dalam arti pendidikan, iman, cinta kasih, afeksi kepada putrinya ini sungguh mendalam dari ibunya, dari Ibu Santa Margareta Cortona ini. Pengalaman cinta dari ibunda ini mendapatkan kasih sayang yang penuh dari ibunya. Kebiasaan berdoa juga diajarkan oleh ibunya ini setiap hari. Afeksi cinta Margareta kepada Allah, kepada Yesus Kristus, berasal dari pendidikan ibunya yang saleh ini. Pengalaman cinta dari ibunda ini tertanam di hatinya begitu mendalam. Afeksi cinta kasih keluarga ini tertanam di hatinya begitu sangat mendalam. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman itu tidak lama. Pengalaman itu tidak lama. Cinta kasih ibunya, kasih sayang ibunya, yang selalu mengajarkan dia berdoa setiap waktu, tidak lama dirasakan oleh Santa Margareta dari Cortona. Karena ibu Santa Margareta Cortona meninggal pada saat dia masih berusia 8 tahun. Ini adalah suatu pengalaman yang menyedihkan. Pengalaman yang membekas di hati Santa Margareta Cortona. Dia begitu sedih kehilangan ibunya. Bukan karena semata-mata kehilangan ibunya, dia menjadi sedih, kehilangan cinta kasih ibunya, tetapi ayahnya menikah lagi. Ayahnya menikah lagi, yang membuat Santa Margareta dari Cortona memiliki ibu tiri yang sangat kejam, pencemburu, suka marah-marah, dan tidak mencintai Santa Margareta Cortona. Santa Margareta Cortona mendapatkan perlakuan yang sangat tidak baik dari ibu tirinya. Ayah dari Santa Margareta pun memihak kepada istri keduanya ini, kepada ibu tiri dari Santa Margareta dari Cortona. Ayah Santa Margareta Cortona tidak memberi perhatian juga kepada putrinya, Santa Margareta Cortona ini. Ayahnya memberi perhatian penuh kepada istrinya, tetapi anaknya sendiri
dia tidak pedulikan. Pengalaman yang sangat menyedihkan ini membuat Santa Margareta yang masih sangat kecil, boleh dikatakan masih berusia 8 tahun, adalah suatu pengalaman yang sangat menyulitkan di dalam hidupnya. Dia berjalan, hidup di rumah itu, tapi seperti tidak ada pegangan hidupnya. Tidak ada. Ibu tirinya seorang yang sangat pencemburu. Karena dari segi fisik juga, Santa Margareta ini seorang gadis yang sangat cantik. Gadis kecil yang sangat cantik. Maka ibu tiri Santa Margareta ini menyiksa Santa Margareta itu dengan berbagai cara. Dengan banyak cara dia lakukan untuk membuat Santa Margareta tersiksa. Ini pengalaman yang sangat menyakitkan, saudara-saudariku yang terkasih. Maka nanti mari kita melihat titik awal dari kehidupan afeksi yang mendalam dari ibu kandung Santa Margareta ini. Pengalaman pertamanya mengenal kasih seorang ibu menjadi suatu pengalaman yang menyakitkan pada saat dia bertemu dengan ibu tirinya. Tahun-tahun hidupnya dia lewati dengan penganiayaan, dengan tinggal di rumah sendiri, di rumah orang tua sendiri, di rumah ayahnya, tapi dia seperti merasa di penjara, merasa di neraka. Dia tidak mengalami cinta sedikit pun. Oleh sebab itu, keinginan untuk bebas dari rumah, untuk pergi dari rumah semakin besar. Seiring bertambahnya usianya, semakin bertambahnya usia Santa Margareta dari Cortona, maka keinginan untuk bebas juga mulai tumbuh dalam dirinya. Dia tidak mau tinggal di keluarga itu lagi. Dia tidak mau tinggal di rumah itu karena perlakuan ibunya dan ayahnya pun tidak lagi memperhatikan dia. Sebagai catatan, seperti yang saya katakan tadi, Santa Margareta ini seorang perempuan yang sangat cantik. Tetapi dia dari keluarga petani. Walaupun dia dari keluarga petani, karena wajahnya begitu cantik, sangat rupawan, dikatakan dari sumber-sumber tentang Santa Margareta Cortona, dalam bahasa Italia disebut sebagai bellissima. Cantik sekali. Artinya, tidak ada kecantikan wanita di sekitar wilayah itu pada saat itu yang menyamai kecantikan dari Santa Margareta dari Cortona. Kecantikannya ini membuat seorang putra bangsawan dari istana Montepulciano, namanya Arsenio, jatuh cinta kepada Santa Margareta Cortona. Jatuh cinta kepada Santa Margareta Cortona. Catatan pertama tadi, di rumah Santa Margareta Cortona tidak merasakan cinta, tidak merasakan kasih sayang, tidak merasakan penerimaan. Tetapi dalam diri Arsenio, dia merasakan cinta itu. Cinta kasih dari Arsenio, sungguh-sungguh dia rasakan. Maka dia memutuskan untuk lari dari rumah pada suatu malam bersama Arsenio. Lalu Arsenio membawa dia ke istana. Ke istana. Dan di sanalah mereka hidup dan Arsenio berjanji untuk menikahi Santa Margareta Cortona. Tetapi itu mustahil, saudara-saudari yang terkasih. Mengapa mustahil? Tidak mungkin seorang putra bangsawan menikah dengan seorang gadis petani dari kalangan rakyat jelata. Tidak bisa. Oleh sebab itu, Santa Margareta tinggal di rumah Arsenio di istana Montepulciano itu. Dia berpartisipasi dalam kehidupan sebagai bangsawan lokal, tinggal di rumah itu, tetapi tidak diterima secara resmi. Dia dalam arti tertentu menjadi gundik di rumah itu, dan gundik kawin konkubinat dengan Arsenio. Tidak direstui perkawinan mereka. Tapi de facto Santa Margareta tinggal di rumah itu. Janji yang ditunggu oleh Santa Margareta dari Cortona ini kepada Arsenio tidak kunjung datang untuk menikahi dia. Janjinya itu tidak ditepati. Oleh sebab itu, Santa Margareta walaupun tinggal di istana sebagai bagian dari bangsawan lokal, hidup di tempat itu, dari segi fasilitas, dari segi segala apapun, tidak ada kekurangan sama sekali. Tetapi bukanlah karena kekurangan-kekurangan dia sebagai putri petani, maka dia
jatuh cinta kepada Arsenio, tapi justru Arsenio yang sangat juga mencintai dia, dan Santa Margareta Cortona menemukan cinta dalam diri Arsenio, maka dia mau dibawa lari ke istana. Maka dalam hidup Santa Margareta Cortona selama di istana, ya dia hidup sebagai sepasang suami istri dengan Arsenio, tetapi tidak direstui. Artinya juga tidak kawin secara gerejawi. Dia konkubinat dengan Arsenio. Oleh sebab itu, sebagai ungkapan penyesalan atas dosa-dosa yang dia lakukannya, karena dia tahu itu salah, Santa Margareta, seperti saya katakan tadi, dari kecil adalah orang yang saleh. Ibunya mendidik dia sebagai orang yang saleh. Dia tahu dia sekarang dalam keadaan salah. Tapi dia tidak mampu keluar dari lingkaran itu. Hanya di situ dia mendapatkan perlindungan dari Arsenio, karena Arsenio sangat mencintai dia. Dan dia juga sangat mencintai Arsenio. Maka sebagai, boleh dikatakan sebagai penyeimbang dari dosa-dosa yang dia lakukan itu, dia mencoba dengan murah hati membantu orang miskin. Dengan motivasi supaya terjadi semacam silih, boleh dikatakan. Tapi secara manusiawi memang Santa Margareta Cortona adalah orang yang murah hati. Maka selama 9 tahun, Margareta Cortona tinggal di istana sebagai gundik dari Arsenio. Ikatan perkawinan yang tidak sah selama 9 tahun. Tadi saya lihat sebentar di Wikipedia, supaya kita tidak salah paham, apa artinya pergundikan itu. Pergundikan itu adalah suatu praktik di masyarakat yang berupa ikatan hubungan di luar perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Disebut sebagai gundik, dengan alasan tertentu. Alasan yang paling umum pergundikan itu biasanya adalah karena perbedaan status sosial. Artinya tidak mungkin terjadi perkawinan antara orang yang berkedudukan sosial tinggi dengan orang yang berkedudukan sosialnya rendah. Misalnya karena perbedaan status sosial, juga perbedaan ras dan agama. Selain itu, pergundikan juga terjadi karena adanya larangan dalam masyarakat untuk memiliki lebih dari satu istri. Maka bisa terjadi juga pergundikan. Praktik memelihara selir atau harem merupakan salah satu bentuk pergundikan. Nah, pergundikan merupakan praktik yang umum juga di Indonesia pada zaman kolonial. Hubungan yang terjadi antara tuan tanah dengan perempuan dari kalangan bumi, dari kalangan pribumi, atau budak yang menjadi bawahannya. Hal ini dimungkinkan karena kurang tersedianya perempuan dari kalangan sosial yang sederajat di tanah jajahannya, misalnya. Maka pada saat penjajahan yang disebut dengan Hindia Belanda di Indonesia, pergundikan melahirkan kelas masyarakat, ya, yang kemudian disebut dengan istilah kaum Indo. Nah, ini terjadi sekitar abad ke-19 dan 20. Nah, jadi kira-kira seperti itulah keadaan Santa Margareta Cortona yang tinggal di istana Montepulciano. Maka nanti dari perkawinan mereka ini terjadilah ada mereka punya anak satu namanya Yakobo, dan nanti pada saat tertentu dia akan menjadi imam Fransiskan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan dalam tanda petik yang dialami oleh Santa Margareta dari Cortona bersama dengan pacarnya, karena tidak bisa kita, ya suami lah boleh dikatakan, karena sudah hidup sebagai suami istri, tidak berlangsung lama, hanya 9 tahun. Pengalaman tragis kembali terjadi di dalam hidupnya. Arsenio mati terbunuh oleh musuhnya, ya, dan Margareta kembali mengalami duka mendalam. Tapi ini kita lihat menjadi suatu titik balik dalam kehidupannya. Dia menemukan suaminya mati dengan berlumuran darah. Bagaimana dia tahu suaminya mati? Adalah berkat tuntunan anjingnya.
Anjing itu kembali kepada Margareta dan seolah-olah mengatakan, Arsenio suamimu mati. Dan anjing itu menuntun Santa Margareta untuk berjalan menuju satu tempat, dan dia telah menemukan Arsenio di sana berlumuran darah di bawah pohon ek atau oak. Ya, ada pohon ek atau oak, itu kira-kira gambar yang ada itu sebagai contohnya. Pohon ek atau pohon oak ini banyak ditemukan di Eropa, dan di bawah itulah suami dari Santa Margareta yang bernama Arsenio itu ditemukan sudah mati berlumuran darah. Maka Santa Margareta Cortona sering dilukiskan, digambarkan dengan seekor anjing. Coba perhatikan gambar itu. Ada Santa Margareta Cortona memegang salib dan ada seekor anjing. Nah, di situ ada seekor anjing yang adalah anjing kesayangan, anjing peliharaan yang menunjukkan kepada Santa Margareta Cortona bahwa memberitahukan kepada Santa Margareta Cortona bahwa Arsenio telah meninggal. Jadi kita sayangi anjing. Ternyata anjing itu sungguh-sungguh menjadi binatang yang setia. Kita lihat gambar yang berikut juga, digambarkan juga dengan anjing. Coba lihat, anjing itu menempelkan kepalanya di dekat atau di lengan atau di bahu di dengan Santa Margareta Cortona. Ini adalah tanda sebagai simbol untuk mengingatkan kita bahwa Santa Margareta memiliki seekor anjing kesayangan yang juga disayangi oleh Arsenio, dan anjing inilah yang menunjukkan kepada Santa Margareta Cortona bahwa suaminya telah mati. Kita lihat slide berikut. Keadaan yang memilukan ini, yang menyakitkan ini, kembali dialami oleh Santa Margareta dari Cortona karena kematian suaminya. Suaminya dalam tanda petik, suami gelapnya yang tinggal di istana. Oleh sebab itu, dia diusir dari istana karena ahli waris atau keluarga Arsenio tidak mengakui hak dari Santa Margareta Cortona. Kamu tidak punya hak di rumah ini. Kamu tidak memiliki hak di rumah ini, maka kamu harus pergi dari rumah ini. Maka dia pergi meninggalkan istana. Kembali pengalaman yang sangat menyedihkan dialami oleh Santa Margareta Cortona ini. Menyedihkan. Lalu dia kembali ke rumah orang tuanya. Kembali ke rumah orang tuanya, tetapi bapaknya tidak mau menerima dia berkat hasutan, karena hasutan istrinya, karena hasutan ibunya, ibu tirinya. Tidak diterima Santa Margareta Cortona. Menolak mentah-mentah. Ibu tirinya tidak mau menerima Santa Margareta Cortona, dan ayahnya mengikuti apa kata istrinya. Oleh sebab itu, di antara harapan dan keputusasaan, Santa Margareta berpikir akan menemukan pria lain yang akan mencintai dia, mendampingi hidupnya. Tetapi tidak ditemukannya. Yang terjadi justru sebaliknya. Inspirasi ilahi menuntun Santa Margareta Cortona ke biara Fransiskan di Cortona. Santa Margareta dari Cortona ini pergi menuju biara Fransiskan di Cortona. Oleh sebab itu nanti menjadi lebih terkenal, disebut namanya Santa Margareta Cortona. Karena kekudusannya itu dianugerahkan kepadanya dan dicapai dengan ulah tapa dan doa di Cortona. Di sana, dia diterima oleh para Fransiskan dengan cinta kebapaan yang mendalam. Dia diterima seperti seorang anak, dibimbing di sana. Dan Santa Margareta menunjukkan kesungguhan dan kesedihan yang sangat mendalam, trauma yang sangat menyakitkan di dalam hidupnya. Sejak masa kecil, sampai dia di istana, sampai kemudian dia menerima kenyataan hidup yang pahit, ditinggalkan oleh kekasih hatinya. Dia seolah-olah tidak memiliki pengharapan. Tetapi di dalam biara Fransiskan, dalam bimbingan para Fransiskan ini, Santa Margareta menemukan kembali hidupnya. Untuk beberapa waktu, Santa Margareta ditinggal di satu komunitas yang
para Fransiskan itu menyerahkan Santa Margareta Cortona kepada beberapa wanita dermawan yang ada di situ, yang dalam bimbingan para saudara Fransiskan ini. Sementara Santa Margareta Cortona tinggal di tempat itu, dibangunlah satu sel untuk Santa Margareta Cortona di bawah biara tua. Dan di sanalah dia memulai pertobatannya di bawah bimbingan para saudara Fransiskan. Setiap hari dia menangis, menangisi segala kehidupannya, menangisi segala dosanya. Dia dibimbing di sana oleh seorang pastor namanya Giovanni da Castiglione Florentino dan juga Giunta Bevegnati. Dan nanti pastor Giunta Bevegnati ini akan menjadi bapa pengakuannya selama 16 tahun. Selama 16 tahun. Dan seperti Michael Sopoko mengatakan kepada Santa Faustina untuk menulis pengalaman-pengalaman rohaninya, demikian juga Giunta Bevegnati menugaskan Santa Margareta dari Cortona untuk menuliskan pengalaman-pengalamannya. Pengalaman-pengalamannya di dalam satu buku. Nah, kita melihat Santa Margareta Cortona sebagai ulah tobat dari Santa Margareta Cortona, dia mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya, menutupi kepalanya dengan kerudung, dan dia berpuasa. Berpuasa sangat ketat, sangat keras. Dan dia berjanji untuk dan memutuskan, saya tidak akan makan daging, tidak akan makan telur dan keju untuk selamanya. Karena inilah makanan mewah pada saat itu di Italia. Daging, telur, keju. Dan dia berjanji untuk berpuasa dari itu semua, memutuskan mulai sejak saat pertobatannya, dia tidak akan memakan daging, telur, dan keju untuk selamanya. Dan dia melakukan ulah tobat yang penuh keberanian dan penuh semangat di hadapan banyak orang. Di hadapan masyarakat Cortona, di Laviano, di sekitar itu semua. Dia menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang bertobat. Dan dia pernah pada suatu kali hari Minggu, pada saat misa berlangsung, dia menjatuhkan dirinya. Dan dia mengikat lehernya dengan tali, dan sambil berjalan merayap, dia memohon ampun kepada semua orang yang hadir. Dan dia juga sering membuat hal yang sama di pelataran-pelataran kota Laviano dan di Cortona untuk memohon ampun atas segala apa yang dia perbuat selama ini. Atas segala kekeliruannya, atas segala kehilapannya di dalam hidupnya. Dia memohon ampun kepada semua masyarakat Laviano. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang sangat berdosa. Memohon ampun dan pertobatan dari mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, dia ingin bergabung kepada Ordo ketiga Fransiskan. Ordo ketiga ini ordo ketiga sekular Fransiskan. Tetapi lama para pastor atau para saudara-saudara Dina Fransiskan tidak menerima dia. Karena apa? Karena dia terlalu cantik dan muda. Masih muda dan sangat cantik. Para Fransiskan tidak yakin akan ketekunannya. Para Fransiskan tidak yakin. Ini tidak bisa kita jamin apakah Margareta ini sungguh-sungguh dari motivasi yang murni ingin menjadi anggota Ordo ketiga Fransiskan. Karena para Fransiskan takut melihat kecantikan dan kemudaannya, suatu waktu dia kembali seperti sebelumnya. Oleh sebab itu dia masih diuji. Namun melihat ketekunan, kesungguhan, ulah tapa, puasa, mati raga, dan selalu menangis dalam doa-doanya, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus, akhirnya antara tahun 1275 sampai tahun 1277, dia diterima sebagai anggota Ordo ketiga Fransiskan. Tapi bukan suster, anggota Ordo ketiga Fransiskan, Ordo awam. Sejak menggunakan pakaian pertobatan itu, sejak dia diterima menjadi anggota Ordo ketiga Fransiskan itu, dia sungguh-sungguh semakin bersemangat dalam doa, dalam tapanya, dalam keheningan untuk mencari Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia. Seorang bangsawan bernama Diabella
menawarinya sebuah tempat tinggal di sebuah kamar kecil di kandang istananya. Dan Santa Margareta tinggal di sana, mengabdikan dirinya untuk doa dan penebusan dosa. Untuk silih-silih akan dosa. Dia selalu setiap hari berkontak dengan Yesus. Dan dia mempercayakan anaknya kepada seorang tutor dari Arezzo. Dan walaupun jarak dari tempatnya berdoa, bertapa itu jauh dari anaknya, tapi dia selalu mengikuti perkembangan studi anaknya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dan akhirnya nanti disinilah kita lihat anaknya akhirnya juga bergabung kepada Ordo Fransiskan. Saudara-saudariku yang terkasih, karena di dalam hati Santa Margareta juga tumbuh cinta kasih kepada orang-orang kecil, pelayanan kepada orang-orang kecil, kepada perempuan-perempuan yang hamil, kepada perempuan-perempuan yang mengalami ketidakadilan, korban kekerasan, dia membuka satu rumah sakit yang disebut dengan Casa Santa Maria della Misericordia. Rumah Santa Maria yang berbelas kasih. Rumah Bunda Maria Kerahiman Ilahi. Tahun 1278. Itu adalah berkat bantuan Diabella, seorang yang bangsawan dan kaya, yang melihat kesungguhan dari Santa Margareta dari Cortona untuk melakukan ulah kesalehan, pertobatan, dan tapa dalam doa yang mendalam. Maka dengan karya ini bergabunglah juga beberapa wanita saleh yang disebut namanya kumpulan dari Poverelle, artinya gadis-gadis yang miskin, gadis-gadis yang malang. Mereka melayani orang-orang sakit, perempuan-perempuan korban kekerasan, dan sebagainya. Dan sungguh pelayanan mereka memikat hati Diabella, seorang bangsawan yang sungguh-sungguh bermurah hati membantu Santa Margareta dari Cortona. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam doa yang begitu mendalam, setiap malam, setiap waktu, Santa Margareta merenungkan sengsara Kristus sepanjang malam dan sambil menangisi dosa-dosanya. Dia merenungkan sengsara Kristus, merenungkan betapa cinta Tuhan kepadanya, tetapi betapa beratnya dosa-dosa yang dia alami. Dalam doanya, dia sering dihibur oleh bantuan surgawi. Sering menampakkan diri kepadanya para malaikat, Bunda Maria, dan doa-doa kita pada malam hari ini juga kepada Santo Mikael. Sering Santo Mikael dan Bunda Maria bersama dengan Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta dari Cortona dalam ekstase yang mendalam. Kadang Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta dalam rupa seorang anak, kanak-kanak Yesus. Kadang menampakkan diri sebagai orang yang menderita, dan kadang menampakkan diri dalam kemuliaan. Dan sangat sering Santa Margareta melihat Yesus Kristus bersama bundanya dan Santo Mikael. Maka kita melihat betapa mendalamnya kehidupan kontemplasi, kehidupan pertobatan yang dijalani oleh Santa Margareta dari Cortona ini. Suatu waktu Yesus berkata kepadanya, Santa Margareta disapa oleh Yesus dalam doanya. Yesus berkata, jangan takut tentang segala sesuatu yang telah terjadi hari ini di sekitarmu dan di dalam dirimu. Sebab dengan itu aku telah melakukannya untukmu sebagai cermin bagi orang-orang berdosa yang paling keras kepala. Sehingga mereka dapat melihat dengan teladanmu betapa saya rela menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dan dengan demikian mereka dapat diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa maksud Yesus mengatakan ini kepada Santa Margareta dari Cortona? Melalui kehidupan Santa Margareta Cortona yang kelam, Allah juga menunjukkan belas kasihannya kepada semua orang yang mau bertobat. Entah apapun latar belakang kehidupannya, menyedihkan, menyenangkan, memprihatinkan, membuat banyak trauma, apapun, Kristus mengasihi dia. Kristus mencintai dia dengan belas kasihannya.
Kristus menerima dia, asalkan dia mau bertobat. Orang berdosa yang paling keras kepala, yang mau terus-terus hidup dalam dosanya, tetapi bila dia sungguh mau bertobat, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Yesus. Dikatakan oleh Yesus kepada Santa Margareta Cortona, engkau adalah contoh, engkau adalah model, melalui kehidupanmu, orang dapat melihat betapa aku berbelas kasihan kepada mereka, dan aku mau mereka juga diselamatkan. Jadi sungguh-sungguh Santa Margareta Cortona ini menjadi contoh dan teladan bagi umat beriman. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Margareta meminta kepada Yesus agar dia mengalami penderitaan Yesus menjelang kematiannya. Santa Margareta Cortona ingin juga mengalami apa yang dialami oleh Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus juga ingin dialami oleh Santa Margareta dari Cortona. Santa Margareta Cortona begitu merenungkan sengsara Kristus, selalu merenungkan sengsara Kristus. Dan oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, merenungkan sengsara Kristus itu bukanlah sesuatu hal yang baru. Yang sebenarnya para kudus juga telah merenungkannya, agar kita semua orang Kristen juga merenungkan sengsara Kristus itu di dalam hidup kita. Dan devosi kerahiman ilahi mengajak kita kembali setiap pukul 15 sore. Yesus berkata kepada Santa Faustina, renungkanlah sengsaraku. Renungkanlah sengsaraku. Dan Santa Margareta dari Cortona juga pernah melihat kerumunan besar malaikat dalam gereja yang berkata kepadanya, jangan takut. Santa Margareta Cortona sungguh dicintai oleh Allah dalam pertobatannya kepada Allah. Nah, ini kita lihat kembali lagi gambar Santa Margareta dengan seekor anjing. Nah, jadi anjing ternyata juga bisa menjadi sahabat, ya. Jadi yang punya anjing di rumah, yang punya dog di rumah, yang punya puppy di rumah, doggy, ya pasti senang karena ternyata Santa Margareta dari Cortona dekat juga dengan binatang piaraan, ya. Santa Margareta dari Cortona wafat pada tanggal 22 Februari tahun 1297 pada usia 50 tahun. Jadi hanya 50 tahun usia dari Santa Margareta. Dan dia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13. Paus Benediktus ke-13 itu mengkanonisasi Santa Margareta dari Cortona pada tanggal 16 Mei tahun 1728. Paus Benediktus ke-13 menjadi paus tahun 1724 sampai tahun 1730. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dengan perantaraan Santa Margareta dari Cortona. Banyak sekali mukjizat-mukjizat. Nah, apa yang bisa kita petik, saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman iman Santa Margareta dari Cortona ini? Kita melihat dari kecil kehidupan Santa Margareta dari Cortona sungguh dicintai oleh ibunya. Ibunya sangat mencintai dia. Kemudian dalam satu tahap tertentu pada usia 8 tahun, dia ditinggalkan oleh ibunya karena meninggal. Dan ayahnya menikah kembali. Dan jadilah Santa Margareta Cortona sebagai anak tiri dari seorang ibu yang kejam. Dengan wajahnya yang cantik, dengan wajahnya yang jelita, Santa Margareta Cortona menjadi istri dalam tanda petik dari Arsenio dan dibawa ke istana. Maka yang bisa kita petik adalah dalam hidup kita ini, kita membutuhkan cinta sebagai motor dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, jangan lupa unsur ini. Kita membutuhkan cinta sebagai motor dalam kehidupan kita. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita semangat dalam pekerjaan kita, yang membuat kita energik, yang membuat kita kreatif, yang membuat kita hidup adalah bila ada cinta yang menjadi motor kehidupan kita. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia,
Jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Saudara-saudariku yang terkasih, ini tidak bisa dipungkiri. Setiap orang dari kita membutuhkan cinta sebagai motor penggerak di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Allah juga mengatakan dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 6 sampai 8, Allah itu cinta. Barang siapa mencinta, dia ada di dalam Allah dan Allah ada di dalam dia. Cinta dikatakan oleh Santo Paulus pada akhirnya akan tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan cinta kasih. Dan yang paling besar dari semua itu adalah cinta kasih. Maka kita melihat bagaimana cinta, afeksi yang dialami oleh Santa Margareta dari Cortona dari ibunya, juga menjadi suatu syarat bagi dia untuk menemukan cinta Allah. Tapi dalam perjalanan waktu, dia ditelantarkan oleh orang tuanya, dan dia menemukan cintanya, yakni Arsenio, yang sungguh mencintai dia. Cinta itu buta katanya, dan itu benar dalam diri Santa Margareta dari Cortona. Arsenio juga melihat kecantikan dari Santa Margareta dari Cortona, walaupun dari kelas rakyat jelata, tapi karena cinta yang mempersatukan, makanya cinta itu dialami oleh Santa Margareta Cortona. Dan dia sungguh mengalami kebahagiaan kembali, walaupun juga dalam penderitaan batin yang lama karena menikah dengan tidak resmi, tidak dalam persetujuan yang benar, tidak dalam situasi yang benar. Maka kita manusia sebenarnya memang sungguh membutuhkan cinta manusiawi untuk mengalami cinta ilahi. Kita membutuhkan cinta manusiawi untuk mengalami cinta ilahi. Cinta dalam arti positif, kasih dalam arti positif, yang membangun, yang mendukung kita. Karena cinta itu bukan yang abstrak, di atas kepala kita, tetapi cinta yang sungguh-sungguh bisa disentuh, bisa dialami, dihidupi, dirasakan. Dan cinta Allah itu mengalir dari kita semua. Kita harus menjadi saluran cinta kepada orang lain. Dengan begitu, orang bisa mengalami cinta Allah. Cinta Allah bisa dirasakan lewat kita, menjadi saluran cintanya. Karena cinta itu menjadi sungguh dirasakan bila dia menjadi daging, bila dia menjadi manusia. Oleh sebab itu, Yohanes mengatakan Allah itu adalah cinta. Firman. Firman menjadi manusia. Siapakah itu? Kristus sendiri. Allah sendiri menjadi manusia. Menjadi daging yang bisa disentuh, bisa dirasakan oleh manusia. Bisa dialami oleh manusia. Oleh sebab itu, cinta itu bisa menjadi konkret dalam kehidupan kita bila kita sungguh-sungguh saling memberi cinta, kasih satu sama lain. Yang kemudian yang bisa kita pelajari dari kehidupan Santa Margareta dari Cortona adalah, bagi saya ini sesuatu hal yang menyentuh dan juga menginspirasi, ya. Pada awal-awal pertobatan dari Santa Margareta dari Cortona, Yesus memanggil dia poverella. Poverella dalam bahasa Italia, putri yang malang, anak yang malang, anak yang miskin. Oh poverella, apakah yang kau inginkan? Kata Yesus dari salib kepada Santa Margareta dari Cortona. Dan Santa Margareta Cortona menjawab, tidak ada lagi yang lain yang kuinginkan ya Tuhan, selain Engkau sendiri. Selain Engkau sendiri dalam penderitaanmu. Dan dalam perjalanan waktu kita melihat bagaimana sungguh kesungguhan dari Santa Margareta dari Cortona dalam ulah tapanya, dalam pertobatannya.
Akhirnya pada suatu waktu tertentu, Yesus, perhatikan, Yesus tidak lagi memanggil dia poverella, tetapi memanggil dia anakku. Waktu Santa Margareta mendengarkan panggilan ini, Yesus mengatakan dari salib kepada Santa Margareta dari Cortona, anakku. Santa Margareta menangis bercucuran air mata, mengalami sentuhan kasih ilahi yang begitu mendalam, afeksi cinta dari Yesus. Dia merasakan dirangkul kembali oleh Yesus, dipeluk kembali oleh Yesus dalam kasih-Nya yang menyelamatkan dan membahagiakan. Anakku. Yesus tidak lagi memanggil dia poverella, tetapi anakku. Afeksi cinta itu kembali dialami oleh Santa Margareta dari Cortona. Pengalaman dicintai oleh ibunya itu kembali lagi terasa dari Yesus yang mencintai dia dengan penuh afeksi cinta yang mendalam dari Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, poverella itu ungkapan pertama Yesus kepada Santa Margareta dari Cortona. Tetapi melihat laku hidupnya, tapanya, doanya, kesungguhan hatinya, Yesus kembali memanggil Santa Margareta dari Cortona, anakku, putriku. Luar biasa. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mungkin dalam satu sisi, kita adalah orang-orang yang malang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa karena begitu lemah kita dalam kedosaan kita. Mungkin saat ini Tuhan memanggil kita, anakku yang malam, poverella. Tapi mari terus bertekun dalam doa, dalam ulah tapa, dengan mencucurkan air mata pertobatan. Kita kembali akan mendengarkan dari Yesus, anakku, my son, my daughter, my love. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman tertentu dapat mengubah hidup kita. Kita bisa belajar dari Santa Margareta dari Cortona. Ada pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa mengubah hidup kita. Dan pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi titik balik pertobatan kita. Maka, saudara-saudariku yang terkasih, percayalah penuh seperti Santa Margareta dari Cortona kepada kerahiman dan belas kasih Tuhan. Percaya sepenuh-penuhnya. Yang kemudian kita bisa meniru dari Santa Margareta Cortona, lakukan bentuk-bentuk pertobatan. Bentuk-bentuk pertobatan, entah apa bentuknya, bisa dicari. Entah berdoa, entah beramal, lalu lakukanlah karya-karya belas kasih. Dan kita melihat Santa Margareta dari Cortona memiliki seorang bapa pengakuan, pembimbing rohani. Kepadanya dia mencurahkan seluruh isi hatinya. Maka pentingnya kita memiliki bapa pengakuan untuk pertumbuhan rohani kita, bapa rohani kita. Dan juga pentingnya pengakuan dosa yang jujur, ikhlas, dan tulus. Pentingnya pengakuan dosa yang jujur, ikhlas, dan tulus. Karena bisa terjadi kita menjadi takut mengaku dosa, malu, segan. Pastor paroki itu kenal saya. Pastor itu kenal saya. Aduh, malulah. Nah, kalau takut karena malu atau segan, ya dicari yang lain misalnya. Tapi perlulah kita mengaku dosa dengan jujur, ikhlas, dan tulus seperti Santa Margareta dari Cortona. Kemudian kita dapat belajar juga dari Santa Margareta dari Cortona. Jangan menghakimi siapapun. Jangan pernah menghakimi siapapun. Sebab seburuk apapun masa lalu seseorang, masa depan seseorang itu masih kudus. Dan ini juga menjadi satu optimisme bagi kita. Bagaimanapun latar belakang hidup kita, masa lalu dan masa kini kita, masa depan kita masih kudus. Bila kita menyerahkan diri seperti Santa Margareta dari Cortona, kita kembali dibaharui dari hari ke hari. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Yesus kepada Santa Faustina dalam diarinya, dikatakan bahwa kerahiman ilahi
memberikan pertobatan, pengampunan kepada orang-orang yang berdosa dan yang bertobat, dan memberikan peneguhan kepada orang-orang yang saleh. Oleh sebab itu, jangan kita pernah menghakimi siapapun dalam hidup kita. Mari belajar mengampuni, belajar menerima, tidak menghakimi siapapun, entah bagaimanapun hidupnya. Allah berbelas kasih kepada setiap orang. Yang perlu kita lakukan adalah mendoakan, mengarahkan, membimbing. Nah, dan juga saudara-saudariku yang terkasih, Santa Margareta juga menjadi model bagi single parent. Seorang ibu yang setia. Walaupun begitu banyak penderitaan, Santa Margareta tidak banyak protes dalam hidupnya. Dia mendidik anaknya, single parent. Menjadi model bagi single parent. Bagi seorang ibu yang membesarkan anaknya sendirian. Jangan bersedih, jangan kecewa, jangan putus asa. Berharap, berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk. Tuhan memberikan belas kasihannya. Tuhan menuntun. Tuhan mengarahkan. Tuhan mencintai. Tuhan mengampuni. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dan juga sebagai contoh, teladan yang sangat baik bagi kita, orang-orang berdosa yang mau bertobat dari hari ke hari. Mau bertobat dari hari ke hari. Membaharui hidup kita terus-menerus. Dan terakhir kita melihat gambar dari Basilika Interior Santa Margareta dari Cortona di Cortona. Itu adalah peti tempat lemari atau tempat penempatan jenazah Santa Margareta dari Cortona. Dan di situ masih ada badannya sampai sekarang. Dan sering menimbulkan harum mawar. Ya. Jadi jenazah atau santuario atau basilika ini sering memunculkan, mendatangkan aroma harum mawar dari sekitar jenazah, dari sekitar peti Santa Margareta dari Cortona. Luar biasa. Sampai sekarang begitu banyak orang yang datang berziarah ke sana. Nah, nanti kita ke sana. Saya juga sudah pernah ke sana 1 kali. Dan di sana begitu banyak para peziarah. Di sana dilahirkan kembali optimisme kita dalam hidup kita. Kegembiraan. Banyak sekali orang berziarah merasakan sentuhan kasih Tuhan saat berdoa dan percaya akan penyertaan Santa Margareta dari Cortona. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga Santa Margareta dari Cortona ini melindungi, menguatkan, menginspirasi, dan memberikan kita semangat untuk terus maju. Percaya pada belas kasihan Tuhan. Tuhan menghargai setiap tetes air mata, setiap perjuangan. Tuhan menghargai setiap perjuangan-perjuangan kita. Kekuatan-kekuatan kita tidak berarti tanpa belas kasihan dari Tuhan. Oleh sebab itu, tetap optimis, seperti Santa Margareta dari Cortona, mengandalkan belas kasihan Tuhan, menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, dan bertobat sepenuh hati. Karena Allah, Yesus Kristus yang berbelas kasih dari salib itu, sungguh memberikan pengampunan dan pembaharuan hidup kepada kita semua. Tuhan memberkati.